Berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Kita sudah lama ya nggak ngomongin, sudah hampir seminggu lebih kita nggak ngomongin soal PSIM Jogja. Dan di tanggal 25 nanti PSIM Jogja akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Sultan Agung. Rencananya laga akan berlangsung sore hari, ya Mi ya. Nanti kita akan korek-korek dari Pak Nanto dan juga Pak Fahmi. Dan seperti ketahui bahwa Persebaya di pertemuan pertama berhasil PSIM kalahkan. Namun Persebaya yang kali ini Persebaya yang berbeda dengan di putaran pertama, karena ada perombakan di pelatih dan pertandingan 3-4 pertandingan terakhir Persebaya selalu mencatatkan hasil positif di BRI Super League. Lalu saja saya tanyakan dulu ke Pak Nanto, bagaimana nih Pak pertandingan antara PSIM Jogja melawan Persebaya Surabaya? Ya, ini pertandingan yang tidak menguntungkan bagi PSIM ya. Meskipun status mereka sebagai tuan rumah, tapi ini tuan rumah ini dalam kondisi yang tidak bagus, ya kan. Satu pemain andalannya absen jelas. Si siapa namanya Franco Ramos Mingo ini pemain yang sangat krusial dan sangat vital di kubu PSIM Jogja. Jadi saya pikir ini sebuah kerugian besar bagi PSIM memulai putaran kedua ini dengan timpang setelah beberapa pemain lainnya ya ini cedera. Anton Fase ini mungkin sudah hampir 4 pertandingan nggak main. Doni Warmerdam apalagi belum sekalipun main. Terus kemudian beberapa pemain lain ini juga ada yang di loan. Satu ya pemain muda lagi. Siapa namanya? Iksanjan. Setelah Iksanjan ada satu lagi. Diandra. Satu lagi ada pemain muda. Siapa lupa namanya? PSIM kan? PSIM itu. Sejauh ini 3 ya. Baik 3 ya. Iya. Tapi coba nanti dicek lagi. Iya. Ya. Nah, karena saya dapat informasi itu di luar itu ada. Terus kemudian Rafinya juga sudah dipinjamkan. Malah dijual Rafinya ya. Iya. Terus kemudian belum ada tambahan pemain baru. Betul. Mungkin PSIM ini satu-satunya klub di Liga Indonesia Super League ini yang tidak menambah pemain baru ini. Setidaknya sampai kita take ini ya. Ya, belum ada nama yang muncul. Kemarin ada nama rumor Aji Kusuma. Itu nanti kita tanyakan ke Fahmi nih, rumornya seperti apa gitu kan. Terus kemudian kondisi tim juga Yusaku ini juga masih tanda tanya. Nanti perkembangannya seperti apa? Tanya Fahmi. Yang jelas tanpa adanya Yusaku yang belum ada kepastian ya. Kemudian juga belum ada dipastikan tidak tampilnya Franco Ramos Mingo. Ini membuat lini pertahanan PSIM ini ya sangat rentan terhadap Persebaya Surabaya. Apalagi duet double stopper ini kan memang sangat diandalkan dari awal. Nah, ini sebuah kesialan sendiri bagi PSIM. Mereka dapat poin 3 di pertandingan sebelumnya ya, melawan Madura ya. Madura. Tapi kemudian Franco Ramos yang baru cetak gol pertama malah kena kartu merah. Kartu merah ini juga debutnya ini, double debut bagi Franco Ramos. Terus hal lain mungkin yang agak sedikit menguntungkan PSIM adalah kondisi psikologis tim. Karena PSIM ini rekornya ini juga cukup oke, tapi masih kalah oke dari Persebaya di 5 pertandingan terakhir ya. Di 5 pertandingan terakhir PSIM itu 1 kali kalah, 2 kali seri, 2 kali menang. Sementara Persebaya Surabaya 3 kali menang, 2 kali seri. Nah, yang agak sedikit melegakan ya mungkin karena Valente tidak absen. Dan beberapa pemain lainnya, Ratmaso juga
kemungkinan besar tidak absen. Aman. Dan bermain di kandang sendiri. Tapi lagi-lagi nih, PSIM ini istirahatnya cukup lama. Iya, pasca dari Madura. Ya, setelah mereka tampil oke di 2 pertandingan terakhir, ternyata kompetisi harus jeda. Iya, betul. Ini kerugian lagi bagi PSIM. Mungkin bagi tim-tim lain ini keuntungan, tapi kalau bagi PSIM dari sejarah ya, Dari trennya itu international break selalu itu selalu berat bagi PSIM untuk memulai pertandingan setelah jeda kompetisi yang cukup lama. Nah, ini sudah jadi rahasia umum, gitu kan? Saya pikir ini memang berat bagi PSIM untuk menghadapi Persebaya besok. Sementara di kubu lawannya ini kebalikannya, perombakannya sangat drastis. Iya. Nggak hanya dari pelatih ya, Pemain baru. manajer tim juga diganti. Iya, betul. Ya kan, kemudian pemain baru berdatangan. Sampai sekarang PR Persebaya itu katanya punya pemain asing 13, surplus 2 kan. Iya. Ya kan, itu saja beberapa pemain lokal sudah di loan. Iya. Ya kan, kayak Kadek Adik Aditya Raditya ke Persis Solo. Terus kemudian strikernya Rizky atau siapa Dwi. itu? Ya, itu ke kalau nggak salah Garuda Yaksa. Iya. Nah, sebenarnya saya cukup terkesan dengan striker ini saya. Dia pemain lokal di posisi striker Nomor 9 murni. nomor 9 murni, dan dia sebenarnya cukup tajam sih di Persebaya. Iya. Nggak tahu dia malah di loan gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah versi barunya Persebaya ini membuat para pemain ini sangat termotivasi. Apalagi Bernardo Tavares sendiri kan juga sudah membuktikan diri bahwa dia itu bisa menyulap Persebaya menjadi tim yang lebih mematikan dibanding sebelum-sebelumnya. Gaya mainnya Persebaya memang berubah sejak didatangkannya Bernardo Tavares ini. Dan juga ada beberapa pemain bawaannya Tavares. Striker asingnya yang dari Yang mana, Pak? dari Korsel, dari tim Korsel Cheongnam FC. Siapa namanya? Diego Marusio. Bukan. Bruno Paraiba apa siapa? Oh iya, Bruno Paraiba ya. Nah, ini Kan gerbong Brazil yang didatangkan itu ya. iya, Salah satunya Bruno Paraiba. sayap kiri. striker dia. Ya, ini pemain ini bukan hanya seorang tipikal striker, tapi juga dia finisher sejati gitu kan. Dia kuat di udara, dia juga bagus dalam memanfaatkan ruang kosong di jantung pertahanan lawan, dan dia secara build up permainan dia bisa menyelesaikan dengan baik. Terus kemudian dari sisi counter attack, ternyata dia juga punya kecepatan juga. Meskipun kecepatannya nggak seperti David da Silva, tapi ini pemain ini cukup menjanjikan. Iya. Ya kan, sepertinya Persebaya ini belajar banyak dari pengalaman dia saat merekrut pemain nih. Setelah sempat kemarin ini agak dalam tanda kutip kehapusan brosur dengan Yang Diego itu ya. ya dengan rekrutmen yang dari Eropa Timur ya. Ya kan, mayoritas kemarin banyak dari Eropa Timur. Sekarang mereka sudah kembali lagi untuk melirik pemain Brasil. Tapi pemain yang mereka lirik ini semuanya rekomendasi dari Bernardo Tavares. Oh, tiga-tiganya? Tiga-tiganya Bernardo Tavares semua. Jadi, termasuk si Jefferson itu ya? Jefferson, backnya ini semuanya Bernardo Tavares. Dan Bernardo Tavares ternyata setelah menerima pinangan Persebaya, dia kan nggak langsung ke Indonesia. Tapi dia sudah oke, tapi dia juga mempelajari karakter dan kekurangan Persebaya. Sehingga begitu dia datang ke sini, dia sudah siap bawa nama pemain, dan juga bawa cara-cara melatih agar tim ini bisa lebih maksimal lagi. Nah, ini yang dihadapi PSIM ini Persebaya versi baru 2.0. Ya, bukan yang mereka kalahkan 1-0 di laga perdana. Ini tim yang berbeda. Tidak hanya berbeda dalam hal pelatih, tapi juga berbeda dari pemain-pemainnya juga. Ya kan?
dengan adanya tambahan 3 pemain ini plus 1 yang masih ditunggu-tunggu ini kan Bruno Matos dari Semen Padang. Nah, Bruno Matos ini tipikalnya itu kayak si Valente. Sementara di Persebaya itu ada yang namanya Rivera. Francisco Rivera ini karakternya memang agak sedikit berbeda, dia lebih ofensif. Dan kalau dia diduetkan dengan Bruno Matos, itu saya pikir Persebaya akan mempunyai lini tengah yang sangat bagus. Sangat kreatif gitu kan. Nah, tinggal bagaimana meramu pemain-pemain ini antara pemain baru sama pemain lama gitu kan. Sementara muka-muka lainnya ya kita sudah hafal betul. Hernando Ari seperti apa, Leo Lelis itu juga seperti apa, Ritso Mitreski ini juga dalam setiap pertandingan Persebaya ini rata-ratanya dia tuh 7, sekian lah di atas rata-rata. Dejan Tumbas juga lumayan tuh. Ya kan, Dejan Tumbas di 2 pertandingan terakhir, sesi latihan terakhir dia nggak terlihat kemungkinan besar dia dilepas gitu kan. Di sesi latihannya ya? 2 sesi latihan terakhir dia nggak terlihat. Terus kemudian yang paling Rajkovic masih dipertahankan kemungkinan besar, tapi dengan adanya duet Rivera dan Matos ini mungkin nanti akan sedikit berubah gaya mainnya Persebaya ya. Mungkin Rajkovic ini juga agak sedikit terancam posisinya. Nah, kalau Dimov sudah dilepas, kemudian Diego Malucio ini juga sudah kelihatan sudah dilepas strikernya. Dan nanti yang masih ada pemain yang akan dilepas lagi, tambahan yang akan dilepas ini kita belum tahu, tergantung dari manajemennya Persebaya seperti apa. Terus yang jelas dari gaya mainnya ini sangat Bernardo Tavares sekali. Jadi saat pertandingan terakhir menghadapi Malut ya, menang 2-1. Menang 2-1 ini karakternya siapa namanya? Bernardo Tavares sudah kelihatan. Bal posisinya sangat rendah 30-an persen, tapi efektif sekali. Ya kan, dan di situ juga ada masih ada Moreira. Bruno Moreira ini juga sama diambil Persebaya dari Liga Korea ya. Meskipun Liga 2 ke League 2, dia sebelumnya main di klubnya Asnawi. Ansan Greener ya. Jadi sebelum Asnawi datang, Bruno Moreira itu sudah 2 musim di situ. Terus kemudian ini Persebaya juga ambil pemain dari Liga Korea, Liga 2 juga, Jeongnam FC gitu. Nah, ini saya pikir perubahan yang sangat luar biasa bagi Persebaya. Mungkin Persebaya ini masih mencium peluang ya untuk bisa meraih juara musim ini, sehingga mereka melakukan perombakan yang luar biasa. Tapi di antara sekian perombakan yang mereka lakukan, ya menurut saya ya yang paling sepadan, yang paling mahal itu dan juga paling oke ya perekrutan dari Bernardo Tavares. Ya, pelatihnya. Ya, setelah dilepas sama PSM ini, Bernardo Tavares kan menjadi hot item coach yang sangat diburu oleh semua tim yang ada di Liga Indonesia, terutama tim-tim yang berambisi untuk memperbaiki diri dan memburu title race ya. Ya, dan saya pikir keberhasilan Persebaya menggait Tavares ini juga sebuah prestasi manajemen yang luar biasa menurut saya. Ya kan, mungkin itu Pak sementara. Sebelumnya sudah bertemu berarti ya Tavares dengan Van Gassel ya. Udah sih pas di PSM kemarin ya. 0-0 waktu itu. Apakah ada komentar terbaru dari Van Gassel mungkin terkait laga besok lawan Persebaya? Karena ada info tertutup ya. Iya, sayangnya belum karena pasca dari Madura itu tim meliburkan atau Van Gassel meliburkan tim selama 2 hari, lalu latihannya tertutup sampai kita tag hari ini. Latihan terbuka baru besok. Tapi minggu kemarin itu ada pertemuan media diundang sama manajemen, itu yang hadir ada Liana Tasno selaku direktur utama PSIM, ada Razi yang mewakili manajer tim, dan ada Wendy Umar dari Panpel. Jadi 3 orang ini mewakili dari, kalau Razi bisa dibilang dari tim, Liana Tasno dari manajemen, Pak Wendy Umar jelas dari Panpel. Itu membahas cukup banyak lah soal perkembangan. Ya sejauh ini mengandalkan komunikasi dengan media officer PSIM saja. Kayak update pemain, beberapa pemain sudah mulai pulih dan menunjukkan progres signifikan, termasuk Yusaku dan Harlan. Yusaku sudah bergabung latihan dengan tim, kondisinya sudah hampir 100%. Jadi
besar kemungkinan untuk bisa tampil lawan Persebaya. Yang memang masih belum menunjukkan progres signifikan adalah Anton dan Doni. Kalau Doni kan waktu itu sempat wawancara, estimasinya dia bisa gabung latihan tim akhir bulan ini, akhir Januari, terus Februari kemungkinan sudah bisa debut. Kalau Anton memang karena jempolnya tuh retak, terus dia jalannya masih pincang. Minggu ini katanya ada pemeriksaan lebih lanjut gitulah di Rumah Sakit Bethesda. Jadi Anton sama Doni masih belum bisa debut kemungkinan, atau belum bisa bermain lawan Persebaya. Bahkan kalau Anton, dari yang kulihat belum ikut latihan sama sekali sejak dari Persijap. Jadi benar-benar kayak ngilang dari skuad gitulah. Kalau Doni kan memang masih intensif ikut latihan. Terus Harlan Suardi juga progresnya sudah semakin membaik. Andi Irfan yang sebelum lawan Madura United sempat ada permasalahan sudah membaik juga. Terus ada beberapa pemain yang cedera ringan, Dede Sapari sama Gulam, yang di keterangan dokter sih nyeri otot tapi nggak terlalu parah, dan kemungkinan juga nanti bisa masuk ke starting list atau daftar susunan pemain. Kalau dari Gastel ya belum ada komentar apapun karena memang latihannya selalu tertutup, dan aku mengamati beberapa hari ini latihannya dilakuin pagi hari. Mungkin karena ada faktor cuaca juga, kalau sore hampir selalu hujan beberapa hari ini Jogja. Termasuk besok latihan terbuka itu di YIS tuh tadi diinfoin sama MO itu pagi jam 8. Ya besok bakal nanya banyak, walaupun countdownnya menuju pertandingan cuma tinggal dua hari lagi terhitung. Tapi waktu ya kemarin minggu lalu pertemuan sama manajemen itu ngobrol dan diskusi soal banyak hal. Razi juga menjelaskan mulai dari progres tim, roadmap tim kedepannya, status Gastel, status para pemain, dan banyak hal lainnya. Mungkin itu ya kalau dari aku. Atau ada yang mau ditanyain nanti aku jelasin. Kalau ngejelasin bingung aku mau mulai dari mana. Soalnya banyak banget yang diomongin, hampir 2 jam pertemuan. Kamu gak nanya kenapa? Biasanya kan ada sesi latihan terbuka beberapa hari. Itu memang apa gitu? Murni kemauannya Gastel aja. Gitu. Kayak waktu lawan apa ya waktu itu. Karena jarak antar pertandingannya waktu itu terlalu mepet. Kalau nggak salah seingatku Dewa United dan Persik Kediri itu juga nggak ada sesi latihan terbuka karena memang Gastel tidak menghendaki, dan semuanya kan A1-nya atau ya sesuai keinginannya dia. Bisa tiba-tiba misalnya latihan terbuka dihadiri wartawan hari Rabu, terus tiba-tiba Rabu pagi dikabarin Mas reschedule karena pelatih minta besok gitu, bisa, dan pernah terjadi hal seperti itu. Dan kami atau maksudnya media juga nggak bisa sembarangan datang langsung nodong gitu, nggak bisa, malah kena ultimatum nanti di lain kesempatan dia malah nggak mau diwawancara. Khawatiran kan kayak gitu. Apalagi kalau di YIS memang itu sangat tertutup, perlu melewati akses dari satpam, bahkan kita dicek tujuannya apa, sudah ada karena si satpamnya udah nerima daftar tamunya siapa aja yang terkonfirmasi. Kalau di Mandala Krida sebenarnya lebih memungkinkan, cuma tetap nggak bisa. Ya itu sih sementara. Ya. Pak Ranto, apa yang membedakan Persebaya dari di tangan sebelumnya Alvarez ya? Bukan pelatih yang bekas botak ya, mantannya Eduardo. Eduardo. Betul, aku lupa dengan namanya. Biro Tavares Pak, kan sama-sama dari Brazil mereka sebenarnya kan. Bukan. Satu dari dari Portugal, sorry. Gaya-gayanya Tavares samba Portugal. gitulah. Iya, kalau Tavares ini karakternya sangat terlihat gitu kan. Atau karena pengalaman dia? Enggak, dari gaya mainnya itu sudah kelihatan sekali kan berubah. Tavares ini salah satu pelatih yang bisa memberikan warna baru di Liga Indonesia ini ya. Sejak dia datang ke PSM pertama, gaya permainannya PSM ini berubah. Dan gaya ini konsisten, sehingga membuat tim ini punya identitas permainan, sehingga kita mudah mengidentifikasi cara mainnya dari PSM gitu kan, sehingga karakter tim ini sudah sangat terlihat sekali. Sejak dia datang, kemudian dia bekerja di situ, dia membangun pemahaman kepada pemain, bagaimana cara pemain ini bermain, bagaimana dia ingin timnya bermain seperti apa gitu kan. Ini benar-benar dilakukan oleh
Bernardo Tavares itu kan. Dan pelatih ini pelatih yang cerdas kalau menurut saya gitu kan. Dan juga dia punya komitmen, konsisten juga, loyalitasnya juga cukup tinggi baik pada pemain ataupun pada klub gitu kan. Dia cukup oke, dari karakter pribadinya dia juga cukup bagus. Dia bukan tipikal pelatih yang apa ya, adalah tipikal pelatih yang nyebelin gitu, enggak dia, tapi dia sangat ramah gitu kan, dia sangat humble dan dia sangat approach terhadap semuanya. Kepada media dia juga tahu betul apa fungsinya media, dia juga paham gitu kan. Dan yang paling penting saya pikir konsep permainannya ini bisa dijalankan dengan baik oleh pemain-pemain di Liga Indonesia. Kita melihat bahwasanya Tavares ini punya gaya bermain yang kalau orang bilang ini defensif reaktif gitu kan. Dia kesukaannya dia main 4 back gitu, tetap dengan 4 back, kemudian juga dia punya tiga penyerang di depan dan di tengah dia bisa memainkan pola 2 gelandang pivot ataupun 1 gelandang pivot dengan ditopang 3 gelandang yang punya karakter menyerang gitu kan, atau bahkan sebaliknya. Gaya mainnya ini sangat disiplin, jadi pemain-pemain ini sangat dituntut untuk disiplin posisi ya, terutama posisi mereka tidak boleh salah, dan kedisiplinan posisi ini menjadi kerangka utama gaya cara main tim yang diasuh Bernardo Tavares, karena Bernardo Tavares ini menginstruksikan pemainnya ini untuk melakukan counter pressing ya, pressing yang sangat reaktif terhadap pemain-pemain yang akan menerima bola gitu kan. Jadi memang agak terlihat sedikit defensif, tapi defensifnya PSM ini sangat agresif gitu kan. Cara mereka melakukan man to man marking, mereka menutup zona marking itu jelas sekali. Dan mereka lebih menunggu tim ini untuk mengalirkan bola, baru pemain-pemain ini diinstruksikan untuk melakukan pressing. Jadi pressingnya itu tidak asal-asalan pressing, tapi juga melihat kondisi ruang-ruang yang ada di lapangan itu, sehingga permainan antar blok dari PSM dari Bernardo Tavares ini sangat sulit dihentikan oleh tim-tim yang bermain mungkin agak agresif ataupun pemain-pemain yang tim-tim yang mengandalkan ball possession tinggi seperti PSIM ini. Nah, ini nanti akan menjadi ujian besar bagi Van Gastel gitu. Van Gastel sendiri saat menghadapi PSM dia sadar betul dia tidak berani memainkan 4 back ya, tapi justru dia memainkan 3 back dengan 2 wing back ya, karena ada ketidakhadirannya Reva di situ, dan ini agak lebih similar karena tidak hadirnya Franco Ramos di belakang. Kemungkinan besar juga nanti perubahan besar akan dilakukan oleh Van Gastel untuk memodifikasi lini belakangnya gitu. Jadi dia mungkin juga nanti tidak akan gegabah dengan menerapkan skema ataupun gaya main yang selama ini dimainkan oleh PSIM. Mungkin kemungkinan besar juga dia akan lebih kompromistis, terutama untuk menjaga pertahanan dia dulu gitu. Ya kalau saya pikir Van Gastel ini tipikal pelatih yang mengedepankan defensive line-nya aja dulu. Kalau yang di pondasi di lini belakang ini sudah oke, nah baru dia akan bergerak untuk bagaimana cara gelandang-gelandang ini bermain gitu. Nah saya pikir konsep Van Gastel ini juga menjadi salah satu identitas PSIM selama ini. Dan itu sudah bisa dijalankan oleh PSIM. Jadi pertemuan 2 tim besok ini akan menjadi pertandingan sangat menarik, adu strategi dari 2 pelatih, tapi tergantung lagi di lapangan. Pemain-pemain dari PSIM dan Persebaya ini bisa nggak menerjemahkan instruksi dari pelatih masing-masing. Kalau PSIM saya pikir ini juga akan sulit karena pertama mereka harus adaptasi lagi dengan kompetisi, intensitas kompetisi yang mulai naik lagi, karena selama ini PSIM ini selalu kesulitan kalau
timnya beristirahat cukup lama. Untuk menaikkan level fitnessnya mereka juga agak sulit. Yang palingnya kentara itu adalah Vidal ya. Bulga Vidal ini saya amati setelah jeda kompetisi, permainannya ini turun banyak itu. Iya, lawan Jepara waktu itu Performanya sangat menurun kalau Vidal ini. Kalau yang lain saya pikir masih so-so aja, masih oke lah. Sepalete juga oke, yang lain. Tapi Vidal ini dari sekian pertandingan setelah jeda kompetisi, dia sangat kelihatan beda sekali mainnya. Tidak lebih bagus tapi justru malah lebih jelek. Nah, padahal Vidal sendiri menjadi salah satu komponen utama dari strategi yang dimainkan oleh Castel gitu kan. Karena Castel di sini kan sangat dominan, sangat fanatik memainkan dua gelandang ya. Satu gelandang bertahan murni, satu gelandang yang bisa dikatakan box to box ataupun versatile betul. Ya, nomor 10 tapi agak jemput ke belakang. Playing playmaker kan sebenarnya. Nah, di depan ini posisi nomor nomor 10 justru ditempatkan oleh Faris Sassuddin kan sebenarnya. Faris Sassuddin ini menjadi satu pemain yang unik di PSIM. Dia menjadi seorang breaker yang ada di lini tengah. Ini yang menarik. Nah, ini karakter itu sudah dilakukan Sudin dengan baik dan terakhir dia cetak 2 gol meskipun 1 gol ini masih perlu diperdebatkan. Tuh. Nah, saya pikir Tavares dengan Persebayanya nanti, saya pikir ini akan akan sedikit lebih kencang dalam warna identitas gaya permainannya Tavares. Jadi Persebaya ini akan terinfluen dari gaya permainannya Tavares. Jadi kalau Edu Perez ya. Edu Perez. Saya nggak bisa membaca gaya ataupun itu kiper Persija. Saya nggak bisa membaca ataupun membaca atau menganalisis karakter permainnya Eduardo Perez itu seperti apa. Pas di putaran pertama ya. Pas di putaran pertama itu saya belum bisa membaca, nggak ada keistimewaannya kalau saya lihat itu. Makanya Persebaya itu kan angin-anginan. Sekarang udah mulai stabil sih, peringkat 7. Ya, dan Persebaya itu sudah kelihatan stabil justru malah setelah Eduardo Perez ini out. Sempat pas Ustonawawi dan juga asisten Sintayong itu yang juga disuruh jadi caretaker waktu itu waktu menang 2-0 lawan Borneo kalau nggak salah 2-1 ya. Itu karakternya Sintayong malah terlihat jelas di situ. Dan ini nanti mungkin di pertandingan keduanya Tavares ya. Ini akan semakin kentara sekali karena beberapa pemain asing yang baru kemudian sudah bisa dimainkan. Sudah, betul. Karena ini Persebaya ini diuntungkan dengan jeda kompetisi yang cukup lama, sehingga pengurusan administrasi pemain itu bisa dilakukan secepatnya. Ya, bisa selesai. Ya kan, tidak seperti Liga 2 Liga Championship kemarin kan ada beberapa pemain asing baru yang nggak bisa main. Karena prosesnya. Karena prosesnya yang agak sulit. Nah, ini dan kompetisi jalan terus. Ini sekarang 3 pemain ini sudah datang di Indonesia, di Surabaya, kemudian progres dari administrasinya juga sudah berjalan. Ya, kemungkinan besar besok malah bisa main semua. Kemungkinan yang nggak bisa main malah Pedro Matos. Karena sampai detik ini belum ada pengumuman resmi dari manajemen Persebaya tentang rekrutan barunya ini. Yang X-Men Padang itu ya. Ya, sehingga meskipun Pedro Matos itu baru memperkuat tim Liga Indonesia di musim lalu, tidak serta-merta ini akan mudah untuk mengurus administrasinya. Kayak Rafinya itu kan kita prediksi bisa langsung main lawan PSS ya. Ya, lawan PSS itu, tapi ternyata pengurusan administrasinya harus dari nol lagi. Padahal yang lokal udah bisa kan waktu itu. Lokal sudah bisa semua. Yang naturalisasi juga sudah bisa karena dia pemain Indonesia. Iya, benar. Tapi ini karena menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing ya. Sehingga urusannya itu harus diurus dari awal lagi. Prosesnya dari awal. Nah, ini yang nanti juga akan terjadi di Persebaya juga. Kalau sampai hari ini Bruno Matos ini belum diproses, saya pikir akan sulit dia untuk turun di minggu besok ya. Karena ini praktis kan waktu efektif hari kerja ini cuma hari ini ya sama besok.
Nah, sementara pengurusan administrasi di Indonesia apapun itu biasanya antara 1 sampai 14 hari kerja. Kalaupun bisa cepat pasti nggak bisa pasti ya di rentang waktu itulah. Nah, tergantung kita mau mengurus administrasinya itu hari apa. Kalau kita mau memasukkan hari kerjanya itu pada Kamis, ya pada hari Minggu akan sulit dia untuk selesai administrasinya. Pasti akan nunggu seminggu lagi. Gitu, karena 14 hari kerja itu waktu yang waktu yang biasanya digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia atau lembaga resmi dalam pengurusan dokumen, terutama dokumen kependudukan. Mungkin itu, Pak. Ya, tadi kamu bilang Yusaku sudah mulai membaik ya. Kira-kira persentasenya berapa persen dia akan bermain lawan Persebaya di laga besok? Terus kira-kira saat Ramos ini minggu absen, apakah yang menjadi kepercayaan Van Gassel tetap Rendra Teddy di lini belakang nanti untuk mendampingi Yusaku? Kalau Rendra tadi menurutku hampir pasti sudah mengamankan satu tempat. Yang jadi pertanyaan kan adalah yang jadi tandemnya Rendra tadi besok lawan Persebaya itu Andi Setio atau Yusaku. Nah, Andi Setio sama-sama kita tahu sempat cedera panjang di awal musim, terus dia baru memainkan 3 pertandingan termasuk lawan Madura kemarin, dan itu 3-3 dari bangku cadangan. Sementara kalau dari Yusaku tadi aku sampaikan progres latihannya progres penyembuhannya sudah semakin bagus, dia sudah ikut latihan tim, kemungkinan dia tampil 90%. Tapi keputusan finalnya tetap di Van Gassel. Kalau aku pribadi lebih berharap ya tandemnya besok Rendra tadi dengan Yusaku, karena kalau sejauh ini ya dari 17 pertandingan PSM belum pernah memainkan back tengah lokal dua-duanya. Antara itu Franco dan Yusaku, Franco dan Teddy, ya akhirnya Saku dan Teddy juga. Terus ya kemarin akhirnya dimainkan Rendra Teddy bareng Andi Setio karena kartu merahnya Franco Ramos pas lawan Madura. Tapi kan itu situasinya terdesak karena memang PSM juga nggak ada pilihan lain di posisi back tengah. Yang menarik kan lawan Madura United kemarin juga Rio Hardiawan masuk menggantikan Dede Sapari kan, Pak. Rio main di fullback kiri. Dan kami tenggengan itu. Ya maksudnya kalau ternyata Rio punya ability main di fullback kanan dan kiri, besok kan lawan Persebaya Reva sudah kembali dari akumulasi, jaminan back kiri harusnya Reva lagi, back kanan tetap Raka. Ya yang jadi pertanyaan itu back tengahnya siapa yang jadi tandem. Kalau harapanku dan feelingku Yusaku sih, karena Gassel di satu sesi wawancara pernah mengatakan Andi Setio ini memang sudah sembuh, tapi dia nggak berani ngambil resiko karena kalau dimainkan dari menit pertama kan intensitasnya pasti lebih berat yang akan dimainkan dia. Sementara mungkin masih ada sisi trauma atau ada kekhawatiran kalau Andi Setio pahit-pahitnya sampai cedera lagi, stoknya makin menipis di posisi back tengah. Dan ya sekali lagi aku singgung soal pertemuan dengan manajemen itu, Razi menyampaikan kecil kemungkinan PSM akan mendatangkan pemain baru walaupun skuadnya sekarang memang ramping. Sadar betul skuadnya sekarang tuh ramping, mungkin salah satu yang paling minimalis di Super League. Tapi juga kayaknya nggak akan mendatangkan pemain karena secara hitung-hitungan PSM akan aman dari zona degradasi atau aman dari degradasi itu hanya butuh 4 kemenangan, sementara sisa pertandingannya masih 17. Walaupun harus diakui di awal putaran kedua ini lawan yang dihadapi lumayan berat. Setelah lawan Persebaya nanti away ke Borneo, setelah lawan Borneo nanti derby Mataram. Habis derby Mataram kalau nggak salah ke Kediri, habis itu Bali United. 5 pertandingan yang menurutku lumayan berat lah, dan harapannya kalaupun nggak mendatangkan pemain baru kan, tapi skuad harusnya fit. Yang kita nantikan dan aku pribadi ya jelas Donny Warmerdam. Kalau Anton Fase ya nunggu proses pemulihan kakinya itu. Cuma kalau Donny ini aku baru dapat informasi juga dari Razik, Donny itu kontraknya cuma 1 musim. Donny kontrak 1 musim, dan kalau putaran kedua entah pertandingan keberapa belum main, ya aku nggak tahu apakah sampai akhir musim. Ya makanya apakah
sampai akhir musim dia bisa debut atau enggak, karena Gastel sendiri pernah bilang kalaupun Doni nanti sudah sembuh, tidak langsung jaminan dia akan main. Dia harus berproses seperti pemain lainnya dulu. Kayak contohnya Andi Setio sudah sembuh, tapi juga tidak langsung dapat jaminan menit bermain dari awal. Apalagi Doni yang cederanya lumayan parah. Oke. Wis, Ya aku sementara. Emang teko apa? Oke, Pak Ranto. Yusaku cedera, tapi Wanderson katakan akan fit. Andi Setio selesai dari cedera. Kalau perlu suruh milih lini belakang PSIM siapa nih Pak yang pas untuk mengisi duet ini? Rendra tadi udah pasti mungkin ya. Iya. Ya. Dilema ya. Ya kita lihat ketersediaan pemain aja kan, yang tersedia cuma itu. Iya, betul. Ya kita mau milih siapa lagi, gak ada, cuma itu toh. Iya. Ya kan, yang ada kan Rendra Teddy. Itu jelas. Kemudian yang paling fit kan Rendra Teddy. Iya, di antara Ya kemudian Yusaku. iya. Kemudian yang satunya Andi Setio. Ya sudah. Iya, betul. Ya antara dua itu aja. Antara kalau saya lihat Yusaku Berpeluang ya. Lebih berpeluang. kita belum tahu kalau apakah kemarin dalam sesi latihan game dia bisa tampil. Sudah latihan bareng. Udah latihan game bareng. Iya. Otomatis dia pasti akan dimainkan. Iya. Nah, cuma di sini kita akan melihat lagi kemungkinan besar PSIM ini akan memainkan 3 back sekaligus. Oh iya, bisa jadi. Nggak lebih beresiko ya. Ya lebih safe sebenarnya. Tapi maksudnya nggak ada gantinya nanti Pak, malahan kan. Sama sekali nggak ada back tengah lain di Ya, nggak bangku apa-apa. cadangan. Ya apalagi gitu kan. Ya stoknya cuma itu. Iya, gambling sekalian ya. Ya, iya, yang penting kan. Nah sekarang kalau misalkan oke kita mainkan 2, Iya, satu diparkir dulu. 1 diparkir. Ya entah siapapun yang diparkir ya. 1 cedera, ya kan? Iya. Juga masuk 1. Iya. 1 misalnya cedera lagi, kehabisan napas. Iya. Siapa yang ganti? Mending 3 pemain ini langsung dimainkan. Dari 3 pemain ini mereka akan berbagi napas, Iya. ya kan? Otomatis apa? Stamina mereka nggak akan terkuras banyak karena mereka main bertiga. Itu, gitu. Dan juga jangan salah, Persebaya itu mereka meskipun hanya meninggal 1 striker, tapi mereka dalam menyerang itu kerap 3 pemain langsung bersamaan Iya, naik. kolektif bener. Ya, kalau misalnya PSIM hanya memainkan 2 stopper, 2 back dan 2 full back, Iya. mereka akan kalah jumlah di situ. Iya, apalagi kita Iya sama-sama kan? tahu Reva Iya. sering kalah telat. Pasti kalah jumlah di situ. Karena winger-winger Persebaya ini sangat kencang. Iya. Baik wingbacknya ataupun wingernya. Iya, Gali. Ya kan, Gali Arif. Pretas kemudian didukung oleh Arif Catur, Catur. Pamungkas, Iya. gitu kan. Kemudian di kanan nanti mungkin ada pemain Brasil baru yang di sayap kiri. Atau gitu. Bruno Moreira. Ya kan di belakangnya Bruno Moreira kan biasanya kan Iya. Tumbas di situ kan. Iya. Nah, mungkin nanti Tumbas akan digantikan oleh pemain baru dari Brasil. Nah, ini kan lebih berbahaya lagi sisi sayap ini. Iya, benar. Kemudian di tengah nanti akan terjadi pertarungan jenderal lapangan tengah ya. Tony Firmansyah itu ya. Bukan antara J Valente sama Rivera. Oh, Nanti pertarungannya di situ. IMF-nya Kan seperti ya. apa? Iya. Iya, Jadi attacking midfield. saya pikir besok PSIM ini akan, kalau dia memainkan 2 stopper, dia akan kalah jumlah di lini belakang. Tapi kok menurut saya juga kecil kemungkinannya, karena waktu kita main pakai 3 back itu kan karena Reva absen, full Ya. backnya absen. Tapi kalau sekarang kan full backnya ada semua, back kiri, full back kanan ada semua. Dan kayaknya itu sih Gasel kok terasa nggak akan segambling itu menurut saya, Pak. Ya, kan? Memainkan 3 back langsung tuh. Kalau justru malah kondisi saat Reva nggak main, itu kondisinya itu tidak separah ini. Iya, tapi kayaknya Reva juga nggak akan dicadangkan. Iya, memang Reva nggak akan dicadangkan, dia tetap main, ya kan Mi. Cuma sekarang yang absen ini siapa? Franco Ramos. Iya. Valuable-nya Franco Ramos dengan si siapa namanya? Teddy. Reva. Iya. Kan lebih valuable. Betul, tapi kan ini Ramos. bukan kali pertama Franco absen. Sudah pernah absen? Sudah pernah lawan Dewa United. Oh iya. Franco waktu itu kan sempat akumulasi kartu kuning. Oh iya. Dan yang menggantikan waktu itu Rendra Teddy.
Jadi dia tandemnya sama Yusaku waktu itu. Dan ya menurutku kalau misalnya pakai 3 back terus Reva tetap dimainkan, Raka tetap dimainkan. Praktis kan harus dalam tanda kutip membuang satu di area tengah kan atau depan. Ya membuang satu di depan. Kan di posisi itu ada Corve harus hilang. Berarti 3-5-2. Iya. 3-5-2 itu opsi yang menurutku menurut saya itu paling masuk akal karena saat menghadapi Tavares siapa sih Gastel pakai 3 back. juga pakai itu. Iya. Ini juga nggak semata-mata karena absennya Reva ya. Iya, tapi karena Gastel sudah membaca arah permainan dari Tavares. Iya. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau memang besok besok Van Gastel sudah merasa bahwa timnya ini sudah semakin matang dengan gaya permainan yang dia inginkan, kemungkinan bisa dia tetap akan mainkan 4 back. Iya. Itu saja. Menurut saya 4 back itu sih, karena di satu sisi walaupun pernah menghadapi PSM di bawah asuhannya Bernardo Tavares dan waktu pakai 3 back, sekarang kan yang dihadapi Persebaya dengan oke lah yang melatih tetap sama, cuma kan gaya bermainnya beda walaupun dengan banyak pemain baru kan belum teruji bisa langsung nyetel juga sebenarnya. Ya, tapi kalau 3 pemain baru yang dia bawa main, ini karakter permainan Persebaya akan berubah nih. Malah cenderung mirip pas di PSM. Iya, karena 3 pemain ini benar-benar yang menurut dia butuhkan untuk untuk sistemnya dia. Iya, untuk sistemnya dia. Yeah. Bukan hanya menambal kelemahannya Persebaya. Enggak. Yeah. Karena Persebaya itu masih punya striker juga di depan. Ada 2 striker malah. Iya benar. Ya kan? Tapi striker yang dipunyai Persebaya ini karakternya nggak disukai sama Bernardo Tavares. Si Diego itu ya. Iya, Diego Mauricio sama si Rajkovic atau siapa itu satunya nomor 11. Itu saya pikir ya dua-duanya ini nanti juga akan dilepas semuanya. Ya sebenarnya kalau ngelihat beberapa pertandingan Persebaya tim yang sabar banget walaupun penguasaan bolanya rendah. Mereka banyak mengandalkan counter karena tadi sempat dibilang fullback mereka punya kecepatan, wingernya juga punya kecepatan dan efektif banget. Kayak laga terakhir lawan Malu tuh penguasaan bolanya Malu tinggi banget tapi Persebaya sangat efektif dan ini kan jadi titik lemahnya PSIM ketika bermain menghadapi tim yang sabar main di belakang lawan counter attack cepat atau defense counter itu lawan Persita kalah, lawan Borneo juga waktu itu nggak bisa mengimbangi kecepatannya. Ya sejujurnya agak-agak pesimis realistis aku. Tavares itu bukan tipe pengalut gaya pemain terbuka Pak ya? Bukan ya dia? Enggak. Dia enggak terbuka sama sekali malah. Ya penguasaan bolanya rendah banget ya. Dia sangat defensif gitu. Tapi defensifnya ini reaktif. Iya. Jadi ketika dapat bola cepat banget. Cepat sekali dia. Dan saat menguasai bola dia juga umpan-umpan progresifnya itu sangat mendominasi. Maksudnya umpan ke depan. Yeah. Dan ini nggak disukai oleh PSIM. Iya. Dan titik lemahnya betul. Nggak disukai sama PSIM karena mereka banyak kalah atau banyak kesulitan menghadapi tim-tim yang seperti ini gitu. Yeah. Dan mereka punya kecepatan kan. Iya, wingernya apalagi terus Gali Freitas, Arif Catur. Ini punya kecepatan semua. Fullback kirinya tuh kan Dean Tumbas ya sebelumnya. Sebelumnya Dean Tumbas, sekarang ada pemain baru. Jefferson itu. Nah, ini beda lagi. Ya, Jarinya atau Jefferson itu kalau nggak salah di stopper kalau ada. Oh. Ya, padahal di stopper masih ada Mitrovic sama Leo Lelis ya. Leo Lelis gitu kan. Nah, kemungkinan besar Leo Lelis juga akan dicadangkan nanti. Ya, karena dari rata-rata pemain asing yang dimiliki Persebaya itu poinnya Leo Lelis itu paling rendah. Justru yang paling tinggi itu Rizko Mitrovic sama Buro Morea dan Rivera. Caci Rivera ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul sama Van Gastel gitu kan. Nah, kita nggak tahu apakah Van Gastel itu sudah mempelajari benar karakter yang Persebaya yang baru ini. Ya, karena dia kan sekarang sudah mulai mau belajar, mau mempelajari itu kan. Aku sempat ada sesi ngobrol-ngobrol sama translator sekaligus data analisnya, terus ya cerita-cerita soal biasanya report ke Gastel tuh gimana sih soal tim yang akan dihadapi ya. Dia bilang biasanya H-4 atau H-5 itu staf pelatih ngasih report ke Gastel soal calon yang akan dihadapi ya, sekalian ngasih highlight dan catatan-catatan. Nah yang jadi masalah kan Tavares ini menangani Persebaya baru 1 pertandingan
ditambah banyak pemain baru. Nah, apakah materi itu cukup? Sementara menurutku motivasinya Persebaya lebih tinggi karena sekarang banyak pemain baru, pelatih baru, trennya lagi oke, posnya persis di bawahnya PSIM, posisi ke-7, dan mereka jelas punya target untuk title race, dan ditambah mungkin ada misi balas dendam setelah kekalahan di Gelora Bung Tomo, yaitu yang sebenarnya harus diwaspadai. Walaupun main besok di Sultan Agung dan sudah dikonfirmasi dari Panpel juga memang tidak diperbolehkan supporter tamu atau dalam hal ini berarti bonek untuk datang ke Jogja atau ke Sultan Agung gitu. Kecuali nonton individu mungkin ya. Iya. Lepas. Ya yang Panpel menyediakan berapa tiket nih? 9.000. 9.000 lebih sama ya berarti ya? Sama saja. Sama-sama. Harganya sekarang tiering 1. Tiering 1 ya yang paling tinggi. Paling murah 70.000, paling mahal 180. Ya untuk tribun belakang gawang itulah pokoknya. Itu 70. Terus VIP 180. Ya. Terus apa lagi? Lupa ya ternyata tadi. Siapa? Saya mau nanya ke skip pertanyaan soal ini. Oh iya. Yang ingin saya tanyakan, cederanya Anton Fase ini cedera kan jempol ya, didapat saat jempolnya patah nih. Saat apa? Saat pertandingan lawan Persijap. Jepara kan akhirnya dia babak pertama selesai diganti Abioso. Terinjak ya? Atau nendang kayak? Nendang rumput. Iya, jempol kanan. Waktu itu Gastel kan biasanya cuma broke the two itu kan, broke bisa berarti patah atau ya. Tapi kalau dari press release yang waktu itu disampaikan, tim dokter menulisnya adalah incomplete fracture. Setelah ku googling atau ku cari lebih detail, itu retak di jempol dan cedera baru. Dia kan sebelumnya memang pernah cedera, tapi ini cedera yang berbeda. Dan setelah lawan Persijap, dia sama sekali nggak terlihat di sesi latihan atau di SSA. Di beberapa laga kandangnya PSIM tuh benar-benar nggak kelihatan sih, kayak udah hilang aja. Tapi ada di Jogja. Iya dong. Kemana lagi? Ya makanya. Bisa kan? Ya ini makanya banyak yang bertanya-tanya kemana Anton, karena memang sebelumnya tidak ada press release atau tidak ada informasi mendetail kondisinya tuh gimana, seberapa parah, atau ada kemungkinan nggak sih estimasi dia akan merumput lagi kapan. Karena ketika Gastelku tanya kondisinya Anton gimana coach, jawabannya ya sama saja, tidak ada perkembangan signifikan. Ya mungkin ada traumanya juga, entah itu yang bikin proses penyembuhannya jadi sedikit lebih lama, atau memang ternyata lebih parah dari yang dituliskan atau yang disampaikan manajemen, ya nggak tahu ya. Terus yang tadi kita bicarakan dari awal juga, PSIM seringkali kecolongan ya saat ada break panjang gini. Apakah Van Gassel tidak mempunyai resep untuk mengatasi libur panjang lalu bermain setelah libur panjang gitu nih? Aku pernah wawancara waktu itu setelah break Asian Games. Itu lumayan lama, itu 3 minggu lebih. Dia bilang di sesi latihan pertama memang tidak langsung genjot fisik, selalu istilahnya, ya memanaskan mesin gitu ya, untuk mengembalikan ritme sentuhan. Terus itu selama 3 atau 4 hari lah kurang lebih kayak gitu, baru nanti masuk ke sesi latihan fisik dan taktikal. Nah masalahnya kemarin ini kalau hitung-hitungan kurang lebih breaknya 2 mingguan lah, 2 minggu. Terus memang ada libur tim, walaupun libur tim nggak terlalu panjang selama 2 hari. Terus yang sebenarnya nggak khawatir sih, Cahaya Supriyadi kan kemarin nikah, kiper. Cahaya Supriyadi nikah, jadi selain libur 2 hari itu, dia dapat libur tambahan 4 harian kalau nggak salah. Walaupun sekarang sudah kembali lagi ikut latihan bersama tim. Ya memang secara tren atau dari yang sudah terjadi setelah beberapa kali international break atau jeda kompetisi apapun itu konteksnya, PSIM nggak langsung bisa menemukan ritmenya. Di satu sisi ini kan sebenarnya dialami semua tim. Waktu itu Borneo juga pelatihnya malah bilang, kami tidak sabar untuk bisa bertanding lagi karena jeda kompetisi yang sudah begitu lama. Dan ternyata mereka bisa mempertahankan tren positifnya, tetap menang. Menurutku libur panjang ini atau kemarin dari jeda jadi hal yang positif juga di kubu Persebaya Surabaya, karena mereka merekrut banyak pemain baru. Itu jadi momentum mereka untuk memadukan tim, mematangkan skema yang sayangnya
PSIM Jogja tidak mendatangkan pemain baru, jadi ya mungkin latihannya ya sudah sama aja kayak biasanya, nggak ada penyesuaian atau nggak ada perubahan taktikal yang signifikan karena nggak ada pemain baru kan. Sementara di kubu lawan Persebaya banyak pemain baru, ya mungkin itu. Untuk update tuh memang cuman ini aja berarti ya yang absen. Franco ya, iya, yang baru ya. sempat konfirmasi ke Razi soal situasinya tuh gimana sih, maksudnya kartu merahnya menurut dia ya memang itu nggak jadi dibanding. Nah gini, soal kartu merah itu dari Razi sendiri itu memang cukup aneh atau menanyakan lah keputusan wasit, karena posisinya wasit itu memang betul itu jauh dari TKP kejadian dan memang tidak ada pengecekan VAR soal kartu merahnya itu, dan itu kan memang direct red card. Tidak diajukan banding karena tidak ada hukuman tambahan. Jadi kalau misalnya hukumannya 1 pertandingan plus 2, nah plus 2-nya ini dibanding, tapi karena hukumannya cuma 1 pertandingan saja, ya udah akhirnya Diikhlaskan. Dan kalau pun dibanding kecil kemungkinannya untuk bisa dicabut. Ya, betul. Karena dalam aturan kita mengacu pada kemarin ini, baru saja saya baca tadi dalam sebuah rilis komisi wasit ya, yang dilakukan oleh Ogawa itu, yang diketuai oleh Ogawa. Jadi Ogawa itu tadi secara institusional komisi wasit itu meminta maaf kepada Bekasi FC atas gol kontroversial yang bersarang ke gawang mereka saat menghadapi Garuda Yaksa. Yang dari tendangan corner. Ya, dari tendangan corner. Oh, iya. Dan itu dianggap bahwasannya VAR itu sudah memperingatkan wasit, tapi wasit tidak mengindahkan itu. Berarti sudah ada call. Sudah ada call, tapi sudah ada sinyal, tapi wasit tidak menanggapinya dan tetap mengusahakan itu. Nah ini murni dari kesalahan wasit. Gitu. Kesalahan wasit karena secara teknis gitu kan. Tapi meskipun ini kesalahan wasit, gol itu tetap tidak bisa dianulir. Disahkan kan tetap disahkan, dan hasil pertandingan itu tidak akan berubah. Sama dengan Franco Ramos. Franco Ramos karena itu kartu merah ya. Direct langsung. Nah, kartu merah itu sama misalnya kayak PSIM kegolan gitu kan. Jadi gol itu tetap tidak bisa, atau kartu merah itu tidak bisa diubah. Iya, betul. Tidak bisa dicabut. Intinya begitu. Nah, ini ini yang menjadi pemikiran juga, menjadi konsentrasi dan keprihatinan dari komisi wasit. Dan ternyata komisi wasit ini tidak bisa menghukum wasit. Oke. Yang bisa menghukum wasit itu komisi disiplin. Komdis ya. Ya. Dan komisi disiplin ini akan mendapat rekomendasi dari Komwas. Oh ya, jadi mereka memberikan catatan gitu. Ya, yang hanya bisa dilakukan oleh komisi wasit adalah pembinaan. Oke. Dengan cara digrounded dulu, diistirahatkan. Tidak ada kata-kata dihukum ya, tapi diistirahatkan agar wasit-wasit ini memperbaiki diri. Dan ternyata enggak cuma di pertandingan itu, banyak wasit yang terkena pengistirahatan ini. Tidak boleh memimpin pertandingan selama beberapa waktu. Dia jadi diistirahatkan dari penugasan memimpin pertandingan. Memimpin pertandingan. Jadi saya pikir ini kemajuan juga bagi sepak bola Indonesia ya. Dan integritas dari ketua komisi wasit kita ini juga nggak usah diperdebatkan lagi ya. Dan mereka tidak malu untuk meminta maaf karena kesalahan. Ini luar biasa, gentleman sekali. Ya kan, karena itu memang salah gitu kan, dan mereka minta maaf. Kalau soal ini, kalau soal kartu merahnya Franco itu ya kemarin sekali lagi ngobrol sama si data analisnya PSIM itu namanya Torik itu. Kan memang jenis pelanggaran itu ada beberapa. Ada stop promising attack, terus ada doxo. Doxo itu kepanjangannya apa? Denial of opportunity scoring goals. Ya, artinya itulah. Nah, si Franco ini dianggap tindakannya doxo. Ya, karena waktu itu ada kesempatan mencetak gol si Balotelli itu. Terus ya tangannya memang ada gerakan tangan dari Franco yang dianggap yaitu menghentikan itu. Makanya dia dapat merah langsung. Soal wasit
lawan Garuda Yaksa ya wajar lah. Iyalah itu yang Tahu bola sendiri nih lah. nggak kena garis itu ya, Febi Eka. Itu luar biasa menurut saya. Kayak kedingin lah ngatasin klubnya jawabnya siapa kan. Iya. Klubnya siapa itu. Jangan lah. Serba salah jadi wasit Iya. juga. Iya, kemarin kan wartawan sempat bertemu dengan manajemen ya, Iya. termasuk CEO-nya, lihat aja CEO. Direktur utama, Presiden klub presiden ya? klub. Ada nggak highlight yang mungkin belum dibicarakan di media, mungkin belum banyak dibicarakan media yang dalam pertemuan itu? Salah satu yang menarik adalah Gastel itu kan dikontrak 1 musim. Oh, 1 musim gimana? Nah, Van Gastel itu dikontrak 1 musim, tapi karena manajemen merasa puas dengan kinerja dan performanya, sudah disodori kontrak baru perpanjangan sebelum harganya naik atau sebelum dibidik klub-klub lain, dan penawaran itu sudah ditawarkan Razi dari November kemarin. Tapi belum ditandatangani. Saya nggak tahu sudah deal atau belum, tapi intinya sudah diikat lah biar harganya nggak keburu tinggi atau biar nggak dilirik tim lain, tuh diperpanjang lagi 1 musim. Terus aku kan sempat nanya ke Razi juga, ini Gastel ada rekomendasi atau dia minta nggak sih gerbong staf asisten pelatih atau misalnya dari PSIM sudah menawarkan gitu. Jadi untuk di musim ini staf pelatih lokal itu masih dipakai karena itu sebagai bentuk apresiasi dan reward ya manajemen, karena para staf pelatih lokal ini berhasil membawa PSIM juara dan naik ke Liga 1. Tapi untuk musim depan nasib mereka ini sepenuhnya ditentukan Van Gastel. Kalau Van Gastel kalau Van Gastel merasa saya tidak cocok atau tidak bisa match dengan sistem kerjanya ini, saya nggak butuh dia, saya punya rekomendasi yang lain, udah manajemen nggak bisa apa-apa, keputusannya murni 100% di Gastel. Walaupun secara garis besar Razi bilang Gastel sudah cukup nyaman dengan staf pelatih saat ini, cuma kan nanti mungkin situasi bisa berubah karena masih ada setengah musim ke belakang. Tapi kan Irwan direktur EPA ya dia. Iya. Mungkin aman. Ya mungkin, cuma kan yang lain juga nggak tahu. Kalaupun nggak diperpanjang, Irwan itu nggak akan kemana-mana. Iya. Iya. Dari dulu tetap di Jogja. Iya, dan ya betul karena dia juga menjabat di Elite Pro Academy sebagai direktur Elite Dirtek. Jualan gudeg juga. Emang iya. Oh, masa nggak tahu? Emang iya. Irwan itu pernah nggak melatih tim di luar Jogja? Pernah, Pak. PPSM. Iya, Magelang. Itu aja, karena PPSM itu kota kelahirannya Irwan. Oh, Iya, setelah PPSM apa ada? nggak ada ya? Nggak ada. Persiba Bantul pernah? Ya berarti memang dia Itu memang loyalitasnya local heroes-nya, tinggi. ya. Iya. Ya ini itu maksudnya staf asisten pelatih saat ini itu ya memang dikasih semacam apresiasi atau reward, dan itu hanya berlaku untuk 1 musim. Razi bilangnya musim depan tuh sepenuhnya dibebaskan ke Gastel. Dan mungkin Irwan besok ya akan jadi direktur akademi. Ya mungkin dia yang menjembatani pemain muda ke senior agar filosofinya PSM tetap terjaga. Dan saya pikir itu yang paling cocok untuk Irwan kalau memang Van Gastel nggak menginginkan dia. Gitu. Ya, Karena kasihan juga Irwan. Seperti Iya. kata Yusuf kemarin kan. ya ruangnya mungkin tidak seleluasa ketika di Liga 2, karena di Liga 2 dia pelatih kepala kan statusnya, dan pemain asing yang ditangani saat itu kan hanya 3, sekarang kan 9, 10, jauh lebih banyak dan kompetisinya jauh lebih meningkat levelnya. Ini jangan-jangan pemain asingnya PSIM ini pemain asing kaki kaca semua, Mi. Waduh. Yang 2 itu. Kalau Razi bilang enggak sih, karena memang sempat dicek soal riwayat cedera yang sudah pernah dialami, dan memang yang dialami Doni dan Anton itu kan cedera baru semua. Ya baru semua ketika mereka sampai di Jogja sudah dikontrak oleh tim, jadi bukan cedera lama yang kambuh. Kayak misalnya Yusaku cerita dia punya Achilles tendon itu kan ternyata dia dapat 2 atau 3 musim lalu dan memang kambuhan. Beda sama Doni dan Anton, memang dua pemain ini nggak punya riwayat cedera. Bahkan Doni sempat saya wawancara, dia nggak pernah punya riwayat cedera sama sekali. Jadi ini cedera baru. Mungkin itulah kenapa klub Indonesia itu jarang ngambil pemain Eropa.
Lebih suka main Brazil karena rumputnya betul, kulturnya terus pemain Eropa terbiasa bermain di rumput rumput yang bagus. Iya benar. Latihan di rumput yang bagus ya. Iya benar. Kalau kemarin alasannya Tavares kenapa dia ambil pemain Brazil itu cukup menarik. Apa, Pak? Kalau dari transfer Indo ini hanya pemain Brazil lah yang menawarkan finansial yang sangat menarik pada saat musim seperti ini. Dari ininya Dari value. sisi finansial. Oh. Ya, jadi Market saat value-nya dia ya atau apa? bukan market value ya, harga kontraknya dia nggak terlalu tinggi. Karena dia tahu di kontraknya di tengah musim. Iya, karena ini kontrak musim dan yang valuable itu ya pemain-pemain Brasil. Ya itu sih kalau dari Razi mengatakan salah satunya itu sih ketersediaan. Ketersediaan pemain di tengah musim tuh memang tidak sebanyak di awal musim, makanya yang menarik kan itu di situ ada Liana Tasno juga. Liana tuh memberi penegasan ke Razi. Let's say ini ku kasih budget segini, silahkan mau dimaksimalkan di awal musim atau dibagi setengah-setengah di awal musim dan di tengah musim. Ternyata sama Razi difokuskan atau dialokasikan full di awal musim. Yang mana ya sama-sama kita tahu gerbongnya PSIS musim lalu kan cuma tinggal nggak nyampe 10 pemain yang dari juara Liga 2 ya. Cuma aku sempat ngitung mungkin ada sekitar 7 atau 8 pemain yang tersisa di skuad sekarang. Jadi 20 di antaranya itu pemain baru semua. Lokalnya juga ya apalagi Rafinya sekarang juga udah out, sisa Yusaku doang. Terus pemain asingnya PSM sekarang yang pernah punya pengalaman di Liga Indonesia itu kontraknya 2 musim. Jadi nama-nama seperti Zé Valente, Vidal, Haljeta itu musim depan masih akan di PSM. Sementara Yusaku juga masih ya. Berarti aman ya. Masih. Yusaku musim depan masih di PSM. Cuma nama-nama yang baru pertama kali main di Liga Indonesia seperti Doni Warmerdam, Anton Fase, Franco Ramos itu cuma 1 musim. Dan Franco kelihatan diperpanjang. Ya, Franco diperpanjang. Razi sendiri sudah menyiratkan itu. Dia bilang Franco performanya oke, melebihi ekspektasinya dia. Dia bilang karena dia punya leadership juga karena pernah punya pengalaman jadi kapten di klub dia sebelumnya. Kemarin kapten ya? Iya. Yang terakhir Lawan Madura benar. Dia kan memang kapten kedua kan secara hierarki. Dan besar kemungkinan dia diperpanjang. Yang jadi tanda tanyakan ya soal Anton dan Doni. Reva 2 musim. Oh, 2 musim. Reva 2 musim. Raka 3 musim. Raka Cahyana 3 musim karena dia masih muda. Cahya Supriyadi 3 musim. Ya. Kalau Korve 2 musim. Ya itu maksudnya Rafinya mungkin 2 musim juga ya. Enggak sih Pak kayaknya. 1 musim kayaknya. Kalau Rafinya rasionalisasinya menurut saya lebih karena faktor usia. Rafinya sudah 34 kan. Tapi kemarin lawan itu ya mainnya bagus kok. Lawan ini ya. Di Deltras. ya. Lawan Deltras. Mainnya bagus itu. Kalah 3-0 kan. Jangan gitu lah. Marah-marah gitu ya. Iya. Karena enggak ya support. Ya mungkin PSIS lupa ya bahwa sepak bola itu enggak hanya sekedar mengumpulkan pemain. Iya, menyatukannya, memadukan. Iya, itu aja. Jadi kemarin itu belum padu. Sendiri. Iya, gitu. belum padu memang. Iya. Nah, makanya maksudnya mereka. Minusnya atau maksudnya situasinya tim ketika merombak skuad kan ya salah satunya seperti itu ketika belum padu. Persebaya ya kita nggak tahu juga ya. Karena banyak pemain baru dan sepertinya memang ini diplot Tavares untuk jadi pemain inti bukan hanya penghangat bangku cadangan. Nah, apakah langsung bisa nyetel di pertandingan pertama besok? Semoga sih belum. Ya kelebihannya PSM ya itu karena meskipun pemain-pemain PSM ini sedikit dan semakin menipis. Chemistry-nya Ya, tapi mereka sudah bisa bermain secara tim. Betul. Intinya itu aja. Jadi mereka itu bukan bermain secara individu, tapi mereka itu bermain secara tim. Iya. Nah, kadang ini penonton atau penikmat sepak bola Indonesia itu kan kadang lupa dengan nggak melihat si susut ini, nggak melihat hal-hal yang seperti ini. Jadi hanya mengumpulkan pemain-pemain hebat, pemain-pemain mahal yang punya nama besar gitu kan, punya track record bagus. Ya, tapi kan sepak bola nggak hanya sekedar pemain bagus, kumpulan pemain bagus. Iya. Ya kan? Nah, bagaimana pemain ini bisa bekerja sama? Benar. Nah, itulah yang mungkin harus dipikirkan juga saat merombak tim ini gitu. Makanya Razi juga wis lah ini aja 4 pertandingan menang itu. Misalnya 4 pertandingan kan bisa kita lihat aja, kita bidik dari 4 klub papan bawah gitu aja kan. Ngejar itu aja. Itu realistis saja atau enggak 4 pertandingan kandang. Di luar tim-tim
yang punya target title race. Iya, itu Iya, aja. betul. Selesai. Apalagi di putaran kedua ini kan laga kandangnya PSM lebih banyak dan nanti masuki bulan puasa full main malam. Harapannya itu lebih memudahkan karena beberapa pemain asing PSM yang pernah wawancara mereka lebih prefer main malam hari. Ya karena faktor cuaca, suhu lebih memudahkan. Tapi saat pertandingan besok ini juga nggak boleh menafikan rekor nih. Oke. Rekor dari Persebaya maupun PSIM gitu. Dan ternyata PSIM dan Persebaya ini menjadi salah satu tim yang baru menelan 3 kali kekalahan. Oh sama ya Sama capaiannya. capaiannya. Dan di kubu Persebaya ini yang menarik, mereka itu hanya kalah kalah di pertandingan tandang itu nyaris malah nggak ada Kalahnya lawan mana aja berarti? lawan Persija Jakarta itu mereka main kandang Kalah kan? kalah, kemudian lawan Persib Bandung mereka tandang ding, berarti cuma dengan Persib Bandung mereka kalah Ya terus kan kandang. kalah satunya lawan PSIM. PSIM kandang, Iya. jadi 2 kali mereka kalah di kandang. Dan yang Iya. mengalahkan itu tim-tim yang Ya, besar lah hitungannya. iya, Persebaya, Bandung. Persija dan PSIM. Iya. PSM udah besar. Besar tuh, berarti PSIM itu boleh Berbangga. berbangga loh. Ya boleh berbangga Masuk hati lah. dalam Top kelompok three yang top bisa 3 yang mengalahkan Persebaya. Setara dengan Persib dan Persija ya. Ya, dan PSIM kan baru kalah 3 kali. Iya. Juga menghadapi tim-tim yang Besar bisa dibilang. dalam artian Borneo waktu Persija. itu lagi Internasional. bagus-bagusnya. Persita Iya. itu uncalculated loss lah itu. Iya. Terus kemudian Persija Persija itu kalkulatif. kalkulatif loss itu. Jadi ini yang mungkin teman-teman netizen harus menyadari itu ya, bahwa tim kita ini kalahnya dari tim-tim yang punya nama besar. Iya. Tuh. Dan lagi title race itu perebutan gelar. Sementara dengan tim-tim yang semenjana masih bisa diadu ini. Bahkan dengan Persib yang sekarang jadi Kapolista ya, atau pemuncak klasemen, Imbang. gagal loh mainnya 2-2. Bahkan sempat mau menang itu. Ya, 2-2 apa 1-1 ya? 1-1. 1-1 ya? Yang 2 kali penaltinya Persib Ya. gagal semua itu. Oh ya, 1-1. Inilah PSIM kita sekarang gitu kan. Ya toh, tinggal ngincar 4 pertandingan kita udah selamat dari degradasi. Iya. Nggak usah ambil banyak, nggak usah keluarkan duit banyak di musim ini Nah, dulu. makanya itu betul. Ya kan? Rasionalisasinya manajemen adalah kalau terlalu jor-joran Musim ini. musim depan. depannya kelabakan. Ya, Karena musim depan ya harus lebih banyak yang dipersiapkan. Razi tuh kemarin bilang ke Ciliana, dia tuh sudah bikin deck proposal untuk musim depan. Roadmapnya musim depan jelas mau ditingkatkan. Target musim ini kan hanya bertahan dengan nyaman. Musim depan mau meningkat dari itu. Cuma dia juga belum secara gamblang menyatakan targetnya apa sih. Apakah misalnya finish di 6 besar, 8 besar? Belum. Tapi ingin ada eskalasi atau peningkatan? Iya. Dan ya itu tadi berhitung poin. Sekarang poinnya PSM 30. Untuk bisa aman 42 itu udah aman. Walaupun ya nggak mau hanya berhenti di 42. Kalau bisa sebanyak-banyaknya malah lebih bagus. syukur-syukur kepleset juara nih. Wah. Saya sih sepakat itu seperti itu ya. Artinya biar musim depan ini persiapan antara Razi dan Gasel Lebih- mempersiap tim. iya, Ya, betul. Pemain-pemain juga nggak buru-buru. Kan? Benar. Nah makanya, ini juga yang belum nggak tahu udah pada tahu belum ya teman-teman. Maksudnya kenapa Gastel milihnya atau ditunjuknya di akhir banget karena proses seleksinya panjang banget. Razi itu ngontak sampai 30 kandidat, ya dari berbagai negara, dari berbagai background kepelatihan dan sistem bermain ya, sampai akhirnya dealnya di Gastel itu ketika tim sudah terbentuk kan. Nah nanti untuk musim depan ini kan ada proses yang bisa dibilang persiapannya jauh lebih panjang, jauh lebih matang untuk menyiapkan skuad. Gastel mungkin punya rekomendasi nama atau posisi pemain seperti apa tipenya yang dia butuhkan. Itu kan realistis kalau misalnya musim depan supporter minta targetnya lebih ditinggikan. Tapi kalau untuk meminta atau memaksa manajemen di musim perdananya harus finish di level ini, di peringkat ini, datangkan pemain ini, banyak request, nggak realistis. Terus pembangunan jangka panjang PSIM sampai ngomongin ke tahap pembangunan Iya, latihan segala ada roadmap ke sana. Tapi kalau musim depan salah satu yang mungkin bisa disampaikan adalah fokus di tim EPA.
EPA-nya mau ya difokuskan dulu. Sekarang kan baru pembentukan di tahun pertama. Manajemen mungkin masih meraba-raba dulu nih. Ini tuh mau difokuskan EPA-nya mau apa, kayak apakah misalnya diorbitkan ke senior atau dijadikan pemain setengah mateng terus dijual ke klub lain, atau misalnya diorbitkan untuk main ke timnas. Ya ada roadmap ke sana untuk pematangan EPA di 3 kelompok usia ini. Karena Gazelle sendiri bilang dia sempat nonton tim EPA, tapi menurut dia belum ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Sementara di lain kesempatan, baik Liana, Erwan sempat wawancara bilang EPA ini adalah bibit untuk tim PSIM senior. Makanya filosofi gaya permainannya harus disamakan. Makanya Erwan in charge di tim senior dan di EPA sebagai direktur teknik gitu sih. Tapi permintaannya supporter itu banget kok, gampang banget dipenuhi kok, Mi. Maksudnya gimana? Ada satu permintaan yang sangat gampang dipenuhi. Apa? Tuku bis. Oh iya. Nah, tuku bis itu mbok 900 juta entuk, 800 juta entuk tinggal digas. Ya tapi belum musim ini katanya. Kalau aku ya ngapain gitu. Iya. Ngapain beli bis gitu kan. Karena lebih banyak yang sifatnya urgent daripada, bukan bis nggak penting, tapi maksudnya banyak hal yang lebih urgent. Kemarin kan gini, ada Pak Wendy Umar Panpel, sempatlah ditanya soal pertanyaan, Pak itu kalkulasi SSA habis berapa, maintenance rumput lah, biaya lampu. Dia nggak spesifik exact nyebut angka, tapi dia bilang gede banget. Ya berarti kan bisa kita simpulkan gede banget aja udah. Dan itu perawatannya tiap hari loh, Mi. Iya. Pak Pomo itu tiap hari selalu nyetatus rumputnya ditipisin. Ya itu yang punya Cipta Flori itu. Perawatan rumput SSA hari ini, rumputnya ditipisin, bener ditipisin mereka habis itu tanah. Drill terus ya. Ya benar, makanya itu. kualitasnya SSA harus diakui jauh banget kan dibanding awal-awal yang kuning. Cilian itu bilang kemarin, pada saat laga-laga awal di SSA itu kan rumputnya kuning. Iya. Terus itu banyak footage di sosial media sampai ke PSSI dan memang ditegur manajemen secara kelayakan kok bisa seperti ini. Makanya maintenance-nya akhirnya dimaksimalkan dan terus dijaga sampai nanti akhir musim. Jadi maaf kalau kita bandingkan kayak kemarin stadionnya Jepara Gelora Bumi Kartini, awal-awal kan bagus banget itu, tapi beberapa pekan terakhir ini kan maintenance-nya mungkin agak mengendur. PSIM kan SSA masih sangat terjaga, on track banget loh. Iku koyo karpet ora suwe ora di kumbah. Yang mana? Sing Jepara Gelora Bumi Kartini ya. Terus tambah update lainnya ini, PSIM sedang menambah store di YIA. Iya. Progresnya sudah 90%, Februari di launching. Kenapa di YIA? Iya. Enggak di Malioboro belum. Alasannya kayaknya karena itu kan jadi hubnya untuk turis baik lokal maupun Kenapa nggak di mall? nggak tahu ya, belum ada. Mending di Malioboro itu loh, kayak PSG. PSG itu Kota ya. PSG itu buka. Ini PSG mana sih? Paris Saint-Germain. Iya. Oh. PSG itu. Gue PSG Pati Oh, bukan nih, dia buka store resmi di mall. di deket Champs de Elysee. Oh, Di situ jalan utama itu. iya. Ya, di antara monumen apa itu yang gerbang apa itu? Trompe, Arc de Trompe, sampai ke menara Eiffel itu kan jalan itu, di jalan itu dia buka di situ. Itu dulu waktu rame-ramenya Ibrahimovic baru masuk ke situ. Oh, iya. Ya kampung bintang. Dan itu jadi satu destinasi wisata Jujugan itu, bahwa saya dan setiap orang itu yang ke sana itu ke Paris. Itu Pasti guide-nya itu ngomong ini official store-nya PSG gitu. Itu dia jejeran sama merek-merek lainnya seperti Yves Saint Laurent. Oh, gitu iya, kan. iya. Terus Iya, kemudian Louis kayak Vuitton. Louis Vuitton juga. Louis Vuitton. Iya, Di- kayaknya nih kalau di YIA itu ya. Kalau di YIA itu terakhir aku sana emang belum ada stand untuk klub bola kan. Terus kalau dari Ciliana bilang, karena aku juga belum update, maksudnya belum ngelihat secara fisiknya langsung. Ya lokasinya memang sangat strategis, ketika keluar masuk pasti melewati itu, dan
mungkin kalau percontohannya sebenarnya konsorsiumnya PSM sama Bali kan sama kan, dan Bali United kan juga ada store di Ngurah Rai kan. Apakah mungkin ada inspirasi atau mungkin rekomendasi dari situ kan, ya kita nggak tahu juga. Kalau aku sih mending di Malioboro. Malioboro asik loh sekarang. Ya secara traffic pengunjung tinggi, Iya, betul. dan itu apa ya, secara marketing itu eye catching banget di situ. Semua orang yang datang ke situ, wah itu kita bisa kampanye yang apa ya, yang sangat luas di situ. Ya karena represent Jogja banget. Ya, dan sponsor-sponsor juga pasti sangat seneng. Ya betul, bisa. Cuma kayaknya kalau di YIA mungkin nih analisis gembel kayak rasionalisasinya, karena kalau penumpang pesawat yang hilir mudik lewat situ kan mungkin marketnya high end, menengah ke atas. Mungkin itu jadi salah satu bidikan, karena harus diakui harga jersey ori juga nggak yang murah banget kan. Loh, jangan salah Mi, jangan salah. Supporter PSIM itu meskipun sepak bola ini bisa dikatakan olahraga semua kalangan dan didominasi oleh menengah bawah ya. Iya. Tapi dari fanatisme mereka itu mengalahkan segalanya. Iya. Ya toh, nggak ada yang bisa mengalahkan fanatisme. Untuk beli kaos ori mereka siap. Iya. Tapi kalau orang yang punya duit, kalau dia nggak fanatik, buat apa? Mending dia untuk beli yang lain. 400.000, 600.000 dia mending beli kaos yang merek lain gitu daripada kaos PSIM. Gitu Mi. Ya menarik ya. Semoga nanti ada perpanjangan lagi untuk di mall. Ya kalau aku nggak usah di mall, di Malioboro itu loh. Wah, jos tenan itu. Malioboro. Kan harganya pasti sama sewanya dengan YIA. YIA itu mahal loh. Iya. Mungkin malah lebih mahal sana. Lebih mahal sana gitu Mungkin kan. ya. Karena secara sizingnya aku sempat nanya lebih besar dari yang PSM Store yang di Wisma. Oh, iya? Lebih besar, sedikit lebih besar. Kalau enggak kayak Persebaya sekalian kerjasama dengan Decathlon. Oh iya. Decathlon kan kerjasama dengan Persebaya. Iya, malah luaran produknya bisa lebih Ya. terpercaya karena brandnya sudah Sudah masuk stabil. situ. Iya. Itu loh. Oh, itu. Ya ini sebagai anu aja. Oke, kita sudah sejam lebih ya. Oke, prediksi mungkin mana tuh? Kalau aku melihat pertandingan pertama dan kecenderungannya besok, ini akan ketat ya, mungkin seri lah. Tapi saya berharap menang. Tapi secara realistis seri. Sama sih, pesimis realistis, imbang 1 sama. Optimis lah, 1-0 lumayan. Oke dulu. Tebas skor ya. Oh iya, tebas Masih skor. banyak itu apa namanya? Masih banyak. Tumblernya ya. Semoga juga masih ada. penuhi SSA ya, penuhi. Nanti kalau di pertandingan yang bagus dan Ini big match ini. big match ya, mungkin nanti hadiahnya beda. Iya. Ya kan. Pasangan Hadiahnya Persija beda. mungkin seru itu. Oh iya. Jadi hadiahnya beda dan Derby tebakannya Mataram. menang Derby Mataram. bagus. Mataram bisa. Nanti hadiahnya akan beda gitu. Oke, Oke. udah jam 5:30 nih. Ya, selesai. Ya itu dulu ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I stepped out.